Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, izin Bapak, ada dua. Yang pertama itu manusia itu kalau misalnya sudah diambil nyawanya itu tahapan selanjutnya bagaimana? Maksudnya apakah ada beberapa versi yang pernah saya baca itu ada yang diangkat ke langit ketujuh, ada yang bagaimana? Nah, tolong dijelaskan. Kemudian juga sampai ke kembali lagi ke alam kubur. Nah, kemudian yang kedua, Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Kalau misalnya dalam penimbangan di akhirat nanti itu misalnya ada dosa-dosanya, kan pasti ya, namanya manusia pasti banyak dosa. Apakah itu harus dicuci dulu di neraka ibaratnya? Apakah karena pengampunan dari Allah bisa langsung ke surga? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan dia. Ada Ustaz jalan dia jawab dia. Lu jawab kan? Jawab hanya dia ya. Bapak Sabdi katanya lagi satu. Ada India dia. Apa dijawab semua? Tepuk kedua lagi ada. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan sholat, apakah sama caranya sholat nabi-nabi terdahulu dan sampai ke Nabi Muhammad SAW? Dan yang kedua, tolong bimbing kami untuk menemukan kekuatan sholat untuk bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah dia bersama dia. Jawab. Kena Ali yang menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustaz, tadi saya dengar bahwa ada salah satu surat yang kalau kita rutin amalkan itu bisa terbebas dari siksa kubur. Betul benar ini Ustaz? Nah, yang saya mohon bimbingan di sini, pada saat apa dan teknisnya bagaimana kita amalkan surat tersebut, karena kita tahu bagi manusia itu tidak akan lepas dari namanya siksa itu, ya. Nah, sehingga apakah siksa di sini kita terbebas begitu saja, atau nanti kita akan diperhitungkanlah setelah kiamat itu. Nah, ini yang mohon dicerahkan kepada saya pribadi atau kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sedikit mencoba untuk menjawab. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan benar intinya. Mengacu ke beberapa referensi kemana ruh setelah meninggal dunia, bahwa kalau di kitab Sirajul Talibin, kalau ruh kita itu ruh baik, maka ruh itu akan menuju ke satu tempat namanya Illiyin. Dan sebaliknya, kalau ruh kita itu ruh jahat atau ruh yang buruk, banyak dosa, maka roh kita menuju ke Sijjin.
Jadi ada dua tempat kembali ruh itu, ada illiyin atau bisa illiyun tergantung konteks baris kalimatnya, bisa sijin, yang baik itu menuju illiyin, yang buruk itu menuju sijin. Bahkan Syekh Ihsan Jampas, pensarah dari kitab Minhajul Abidin, berani memberikan perumpamaan mengutip dari pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, ruh kita yang ada di illiyin kalau itu baik, dan ruh kita yang ada di sijin itu ada ittisal atau ada ketersambungan dengan ruh, dengan jasad kita yang ada di kubur. Oleh karena itu terkait dengan sabda Nabi yang mengatakan ketika kita sampai di sebuah kuburan lalu kita mengucapkan salam, maka orang yang mati itu menjawab salam kita. Nah, oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengaitkan hadis ini, ada ketersambungan walaupun ruh kita di illiyin atau di sijin, ketika ada penziarah yang datang ke kita atau kita ziarahi orang tua kita, maka ruh yang ada di illiyin atau sijin itu secara otomatis nyambung ke kubur yang ada di jasad yang ada di kubur. Perumpamaannya ibarat orang tidur katanya. Kemanapun ruh kita ketika tidur tidak ada di jasad, ada semacam ruh yang berkeliling atau yang tidak ada di jasad. Nah, kemanapun ruh itu berkeliling sehingga menjadi sebuah mimpi, tetapi ketika kita dibangunkan, maka ruh yang ada di jauh itu akan secara otomatis dengan cepat kembali ke jasad kita. Itu perumpamaannya menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian Timbangan amal. perjalanan apa ya? Sholat Nabi terdahulu Pak ya. Timbangan amal dari tadi. Timbangan amalnya kalau dicuci dulu apa gimana? Oh nggih. Jadi sepanjang dia mukmin wajib hukumnya masuk surga. Ini ya. Tetapi tergantung hasil timbangan atau hisab di yaumil hisab itu. Kalau timbangan baiknya lebih berat, maka otomatis akan masuk surga. Tetapi kalau timbangan amal buruknya lebih berat, maka diproses dulu, dicuci dulu, dibakar dulu. Tetapi ada sebuah harapan di hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat. Di situ Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketika kita sudah berada di barisan masuk neraka nanti, ada harapan kita mendapatkan syafaat dari Nabi atau dari orang-orang soleh atau bahkan dari teman sendiri. Itu katanya. Bahkan diceritakan di sana sudah jelas barisan ini, kelompok ini masuk neraka. Tetapi ada seorang sahabatnya yang dulu pernah dia bantu kelaparan dan kehausan. Lalu sahabat yang pernah dibantunya ini masuk surga. Lalu nabaran sahabat yang masuk surga yang pernah dibantu ini memohon kepada Allah, ya Allah, itu pernah membantu saya dulu di dunia, menyelamatkan saya dulu di dunia. Saya minta izin kepadamu ya Allah untuk memberikan pertolongan pada saat-saat terakhir ini. Lalu dia dibantu dalam bentuk syafaat, kemudian tidak jadi dia masuk neraka. Itu kalau kita menelaah hadis-hadis tentang syafaat, ada harapan besar. Kita bisa saling syafaat antar teman, antar sahabat, lebih-lebih orang-orang soleh yang pernah kita kenal. Kemudian
haji angkat. Soleh Pak. Solat yang mencegah keji, perbuatan keji dan mungkar. Alat mau sabah. Nggih. Apakah bagaimana cara sholat umat-umat terdahulu? Kalau melihat kisah Nabi Zakaria, cara munajatnya dia adalah dengan hanya berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kalau Nabi Zakaria. Nah, jadi berbagai macam, tidak mesti seperti sholat kita yang sekarang. Tetapi kalau sholatnya Nabi Musa 3 kali sehari semalam, itu sebabnya ketika Nabi Isra, Nabi Musa meminta Nabi besar Muhammad SAW untuk kembali minta dispensasi mulai dari 50 sampai 5. Ketika sampai 5 waktu dalam sehari semalam, Nabi Musa pun agak sedikit ngotot meminta kepada Nabi kita untuk kembali minta dispensasi. Tujuannya menurut para ulama bahwa karena Nabi Musa punya pengalaman sendiri pada umatnya yang terkenal kuat dan cerdas, orang-orang Yahudi itu diwajibkan 3 waktu dalam sehari semalam pun mereka malas. Banyak yang tidak melakukannya. Apalagi umatmu yang berada di akhir zaman nanti, hai Muhammad, silakan kembali. Tetapi Rasulullah tidak kembali lagi untuk minta dispensasi karena merasa malu. Diksemal, hai ahi saudara Musa, iya wah saklima niki, apapun yang terjadi maranikilah, kurang lebih. Nah, kemudian mencegah keji dan mungkar. Nah, memang fungsi dari solat itu adalah tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ketika solat itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka mungkin ada yang kurang pas di solatnya. Mungkin hanya sekedar memenuhi rukun dan syarat sahnya saja, tetapi secara makna mungkin kita banyak alpa di dalam pelaksanaan sholat itu. Tetapi walaupun begitu, tetap saja kita sholat. Jangan lalu kemudian masih doang begawian lengek, engkah bersembahyang sila. Nah, jadi tetap saja apapun yang terjadi, yang penting sholat. Apakah sholat kita itu berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Tetapi pada akhirnya nanti ujung-ujungnya insya Allah akan seperti itu, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena memang kita dikelilingi oleh banyak godaan. Pertama setan, kemudian nafsu, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini yang susah untuk dihilangkan. Itu yang senantiasa kita berperang dengan dia. Nah, dalam kondisi baik saja kita bisa salah, apalagi dalam kondisi salah. Sehingga ada ungkapan yang dinamakan manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah pakai fatakunu masawihi masawiyah. Orang itu, manusia itu dalam kondisi berbuat baik saja bisa salah, apalagi dalam kondisi berbuat salah semakin salah. Karena itu kita terus berusaha tanpa putus asa untuk melaksanakan kewajiban kita sehari-hari yang 5 waktu. Kemudian bagaimana cara mengamalkan surah Al-Mulk? Dalam hadis, kalau bisa sebelum tidur nih, sendeman mensari niki baca surah Al-Mulk, itu yang akan menjadi perisai kita nanti di alam kubur. Bahkan diceritakan surah Al-Mulk itu besok akan menjelma akan berwujud di alam kubur ketika mungkar nakir akan mencoba untuk memukul kita, menyiksa kita. Maka dia protes, apa gunanya saya ini? Saya ini surah Al-Mulk, firman Allah. Kalau engkau memukul saya, maka saya keluar dari orang ini. Akhirnya malaikat mungkar nakir tidak mampu untuk menyiksa orang-orang atau pengamal dari surah Al-Mulk minimal 1 hari sehari semalam, atau menjelang tidur atau selesai maghrib bebas pengamalannya. Tetapi yang saya tahu itu adalah sebelum tidur.
Saya kira niki yang bisa saya sampaikan. Ampura, mohon maaf, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit ya. Jadi ta'rif mati itu kan berpisahnya ruh dari jasad. Itu kita sepakat, siapapun itu sepakatnya berpisah ruh dari jasad. Artinya ruh itu tak akan pernah mati. Ruh itu tak akan pernah mati. Dia pindah saja. Dia pindah. Jadi ruh akan masalah ketika dia gabung dengan jasad. Ini jasad ini bikin masalah. Jadi yang tersiksa justru ruh karena akibat dari masalah yang dibikin oleh jasad, oleh tubuh kita. Jadi ruh yang kebetulan di tempat tubuh yang salah ini ya masalah. Jadi yang seharusnya memang ruh itu selalu bersih. Tetapi karena dia di tempat yang salah jadi masalah. Nah, apapun itu kemudian Bapak Ibu, bahwa ketika berpisah ruh dengan jasad ini di dalam alam makbaroh, di dalam alam kubur itu, ada sebagian berkata bahwa yang merasakan siksa itu adalah ruh kita. Ruh yang menjadi beban siksa dari akibat perbuatan tubuh yang ketika dia berada di dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ruh itu diiliin di tempat yang tinggi, setinggi-tingginya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ruh yang masalah tadi akibat dari tempat tubuhnya yang tempatnya yang tidak baik, dia itu di sijin, tempat-tempat yang rendah. Tetapi apapun itu Bapak Ibu, kita harus harus semangat, harus berbesar hati, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu modal kita bahwa ada iman di dalam diri kita. Perkara nanti kemudian cash masuk surga atau cash masuk neraka, yang mampir dulu transit di situ, itu ya lain urusannya. Jadi ada yang kemudian cash masuk surga dan ada yang transit dulu untuk ke neraka. Disucikan dulu, sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwa api itu bisa sebagai alat suci. Dalilnya ya seperti itu. Ketika orang bermasalah, maka dia disucikan dulu di neraka, baru kemudian dimasukkan ke surga. Yang terakhir, Al-Mulk. Waktu itu dengan pertanyaan. Ada hubungan dengan api Pak ini. Masa aktifnya habis Pak. Tabarakalladzi. Jadi dijelaskan bahwa itu sebagai pembebas atau pembela kita di dalam, terutama sekali di dalam makbaroh. Saya belum menemukan bahwa ada penjelasan yang khusus untuk pembebasan kita di neraka. Jadi yang saya sudah dapati ada bebas kita di dalam kubur. Tapi biasanya bebas di dalam kubur itu akan membawa kepada kebebasan juga di akhirat. Ini mungkin sharing saja. Cara saya kalau membaca Al-Mulk itu, alhamdulillah sudah lama Bapak Ibu. Ya sengaja saya cerita, bukan sombong ya, walaupun ya mungkin kategorinya sombong, tetapi saya pingin Bapak Ibu jadi saksi nanti bahwa saya sudah mengatakan ini, bahwa saya sudah rajin membaca Al-Mulk di akhirat. Nanti saya tangguhkan Bapak Ibu. Itu kodung saya sudah cerita di musallanya Al-Baroya bahwa Al-Mulk ini adalah sebagai pembebas siksa kuburnya. Ya dalil saya ya bisa seperti itu nanti. Ya. Kebiasaan saya itu adalah di malam hari Bapak Ibu. Malam hari sudah lama alhamdulillah. Dan cara saya itu di waktu sholat.
untuk sholat, baik itu sholat fardu kalau ada kesempatan atau sholat sunat-sunat, terutama sekali di tahajud. Selalu di awal itu ada waqiah, kemudian di rakaat kedua itu al-mulk. Ya, di surat waqiah itu saya berharap bahwa rezeki saya terus ngalir dengan sukses, dengan baik, dengan segala-galanya yang menguntungkan itu di dunia. Dan kemudian saya tujukan mudah-mudahan al-mulk itu sebagai pembela. Jadi malam hari, nah seyogyanya, ya, ayatnya, seyogyanya kapanpun kita baca itu, tidak harus malam, tidak kapanpun. Yang jelas, yang penting adalah setiap hari satu kali satu malam itu tetap. Kalau memang kita tidak bisa istiqomahkan di dalam satu waktu, sehingga benar-benar nanti al-mulk itu sebagai pembela kita, al-waqiyah kita, penjaga kita, tameng kita dari alam barzah itu. Sehingga besar harapan kita ketika sudah bebas dari siksa alam barzah, alam kubur, maka biasanya juga apalagi setelah kubur, barometer orang untuk sukses selanjutnya itu adalah kubur. Ukurannya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan mungkin kalau memang yang belum mulai silakan mulai, atau yang sudah istiqomah silakan terus jalankan, sehingga mungkin amal-amal kita mungkin masih compang-camping atau kurang bagus, kurang baik. Mungkin dengan jalan itu kita bisa meniti jalan yang lebih cepat, yaitu jalan yang jalan tikus, jalan alternatif, sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan bebas dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama melapaskan kalimat alhamdulillah.